Halo guys, selamat malam. Ya, pada saat video ini dibuat, ini malam ya, waktunya pukul setengah 12 malam. Nah, malam ini kita ada lemburan sedikit. Jadi ceritanya malam ini saya mau install dua komputer, install aplikasi CorelDRAW di komputer satu yang untuk counter, dan juga install aplikasi kasir lagi di laptop kasir. Nah, jadi kemarin kan laptop kita sempat rusak, yang laptop lama. Nah, ini kan sudah ada gantinya, sudah siap lah, tinggal kita install aplikasi kasir dan kita setel ulang. Oh ya, aplikasi kasirnya yang sekarang berbeda ya, aplikasinya berbeda karena aplikasi kasir yang lama, yang iPOS itu sudah habis lisensinya, dan kita juga terakhir kurang begitu nyaman dengan aplikasi iPOS karena ada beberapa hal lah yang nanti sambil berjalan kita sebutkan satu persatu apa sih kelebihan dan kekurangannya aplikasi iPOS dengan aplikasi yang satunya yang sekarang akan saya pasang di laptop ini. Jadi sebenarnya aplikasi itu sudah agak lama ya kita pasang juga, tapi waktu itu berdampingan antara iPOS dan aplikasi itu. Kita sudah pelajari lah plus minusnya dari kedua aplikasi itu, sehingga sekarang kita memutuskan untuk menyudahi perjalanan bersama iPOS dan melangkah dengan aplikasi yang satunya lagi. Apa di aplikasinya? Tonton selengkapnya. Oke, jadi inilah aplikasinya. Aplikasinya bernama nih, kita ambil dari website Jember Program. Jadi seperti ini aplikasinya. Nah, nih. Aplikasi ini dirancang dengan desain yang user friendly sehingga mudah digunakan dengan fitur yang tidak kalah lengkap dari aplikasi kasir lainnya. Di antaranya cocok untuk minimarket, toko tradisional, counter HP, pulsa, aksesoris dan servis, toko alat tulis, toko grosir dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kurang lebih ya sudah setahunan inilah kita memakai aplikasi kasir ini. Ini kita gunakan, kemarin kita gunakan di counter dan sekarang akan juga kita terapkan di toko grosir kita. Nah, jadi ini kita sekilas di websitenya ya. Ini ada beberapa pilihan produk, pilihan layanan ya. Yang pertama di level bronze, kedua silver, gold, platinum, advance, profesional dan profesional plus. Nanti masing-masingnya teman-teman bisa cek langsung di sini apa perbedaannya. Yang jelas di sini saya memakai aplikasi yang versi silver. Kalau di iPOS kemarin itu kan memang dia biayanya itu 500.000. Tapi itu hanya digunakan untuk 2 kali aktivasi. Jadi ketika kita menginstal ulang atau mengganti komputer atau ingin menginstal database di komputer baru, itu kita menggunakan jatah aktivasi. Sedangkan kalau di Jember ini itu unlimited, jadi kita diberikan file lisensi, nanti itu bisa digunakan selamanya. Jadi walaupun komputer kita diinstal ulang atau komputer kita ganti dan lain sebagainya, itu kita tidak perlu bayar lagi, cukup sekali bayar. Tuh. Nah, ini kalau perbandingan fitur-fiturnya seperti ini nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kalau yang saya rasakan sih ketika menggunakan aplikasi kasir dari si Jember ini, nah nih kita sambil buka aja aplikasi kasirnya ya. Di sini kita buka. Nah, jadi seperti ini tampilan awal dari aplikasi kasir miliknya jemberprogram.com. Nah, jadi ini aplikasinya sudah terinstall dengan lisensi atas nama Kurnia Cell ya.
Nah, begini tampilan awalnya. Mereka support barcode scanner dan printer, client server, dan juga user friendly. Nah, di sini ada menu-menunya nih di pojok kiri atas, ada menunya, menu master itu isinya tentang pengaturan produk. Nah, di sini yang saya rasakan pengaturan kita masuk ke menu-menu dan pengaturan-pengaturan itu lebih simpel ya, hanya dengan 1 kali 2 kali klik kita sudah langsung masuk. 1 kali klik lah ini udah langsung masuk ke pilihan produknya. Nah, di sini tercantum data produknya ada 5000 data. Ada 5000 data kurang lebih. Ini sebenarnya pindahan dari iPost kemarin. Kita sesuaikan database-nya dengan ini sehingga bisa masuk di sini. Nah, produk juga di sini support untuk pembelian pulsa multi. Ini fitur baru yang saya juga masih belum paham cara pemakaiannya, nanti kita update ya. Customer, kategori, vendor, sales shift. Ini karena aplikasinya baru, beda dengan aplikasi yang lama, saya install yang baru, jadi ini saya pelajari. Kalau untuk di counter atas dia masih pakai versi yang lama, jadi belum ada kayak gininya. Ini masih saya pelajarin di sini. Nah, enaknya nih, ketika kita masuk menu transaksi, kita sudah langsung dihadapkan dengan tampilan untuk kasirnya ya. Jadi kita langsung ketik saja nama produk. Nah, itu sudah langsung keluar semua. Jadi ini lebih simpel, hanya dengan 1 kali klik kita sudah masuk ke menu kasir. Kemudian kesimpelan yang berikutnya, dengan kita mengetikkan huruf atau mengetikkan nama, itu sudah langsung muncul berbagai macam pilihan kata produk yang mengandung kata-kata yang kita ketik. Nah, contoh itu kita ketik sarden, keluar semua sarden. Atau kita ketik eksis, nah keluar semua pilihan kata-kata produk yang mengandung kata-kata eksis gitu. Jadi lebih mudah. Kalau yang sebelumnya kita harus gimana ya, dia itu nggak muncul ke bawah kayak gini ya, jadi harus ketika kita enter itu harus sesuai. Jadi saya dulu ada pengalaman kesulitan. Jadi ketika mencari produk rokok kristal waktu itu, kita kan kadang lupa tuh penulisannya seperti apa. Bisa jadi kita tulisnya kristal itu CRY atau KRI atau KRY. Itu kan kadang kita bisa lupa di lapangan. Sedangkan dia nggak muncul seperti ini. Kalau kayak gini kan kita bisa tebak-tebak, masih kadang bisa nyangkut. Nah, itu perbedaannya. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau kita klik enter, dia langsung harus memasukkan quantity. Jadi pilih barang dulu baru ke quantity. Itu memudahkan ketika kita penjualan. Jadi kita ambil barang satu, kita stroke step, nanti lalu kita hitung jumlah barangnya. Itu lebih mudah kan. Jadi kita hitung barangnya lalu diketikkan di sini berapa, misal 5, baru di enter gitu. Kalau yang lain-lain standar ya, untuk harga grosir itu ada, di sini juga ada pengaturan harga ecer, harga grosir. Nah, ini belum diisi sih ya, cuman seperti ini formnya ketika kita mengedit produk. Jadi kode produk itu sudah termasuk barcode, jadi tidak kode sendiri produk sendiri, kode sendiri barcode sendiri, ini sudah jadi satu. Kode produk, nama supplier jika ada. Nah, enaknya itu ketika misal suppliernya nggak ada, kita bisa langsung buat di sini. Ketika kita buat otomatis nanti tersimpan sendiri. Stok bisa langsung satuan. Nah, untuk yang versi ini satuan itu salah satu aja ya, ini belum bisa multi satuan. Jadi misalnya kita pilih yang piece, ya dia piece aja, kita nggak bisa bikin dusnya atau kotak renceng. Jadi per produk hanya bisa satu satuan. Kalau kita mau yang multi satuan, nanti kita
tambah lisensi lagi yang bisa multi satuan itu kalau nggak salah. Nah, pecah stok multi satuan nih dari versi yang advance itu sudah bisa. Mana yang advance ini nih. Jadi kita sudah pernah konsul, kita nanya kalau untuk upgrade ke advance kita harus bayar selisihnya 900, 2 juta kurang 900, jadi bayar 1.100.000. Tuh, cukup bayar selisihnya, tidak perlu bayar full. Tapi ya ini masih bisa diakali sih. Harga grosir 1, harga grosir 2, stok minimal. Jadi nanti ketika sudah mencapai stok minimal biasanya dia muncul warna kuning dan warna merah kalau memang nanti udah habis. Tuh. Sementara ini sih yang saya rasa lebih simple dibanding aplikasi-aplikasi lainnya. Saya sudah sempat mencoba beberapa aplikasi, cuman tetap kembali lagi ke sini. Nah, di sini juga bisa custom, baik dari logo, kemudian tulisan yang ada di bawah stroke kita itu bisa kita edit. Nah, ini footer stroke ini bisa kita edit. Dan ini juga support laporan bisa kita print menggunakan printer biasa ya, printer inkjet. Contoh, nah ini nih kita ambilin contoh laporan anak-anak nih. Nah, nih hasil dari aplikasi kasir yang Jember Program. Nah, jadi ini cetak stoknya. Jadi mereka setiap malam itu selesai shiftnya mereka akan cetak stok dan nanti dicek. Nah, ini lembar serah terima shift, inilah yang mereka serahkan pertanggungjawabannya untuk ke shift berikutnya. Sekilas saja ya. Nah, nih. Mana? Nah, ini dia contoh laporan. Copot aja, bisa nggak? Nah, sobek. Nah, ini contoh laporan dari barang-barang yang laku hari ini. Ini per kategori: aksesoris, alat listrik, Coca-Cola, fotokopi, ice cream, rokok, dan juga voucher. Sehingga totalnya segini ini yang di struk di komputer. Nah, jadi dari situ kita bisa mengecek barang-barang apa aja yang laku, kemudian sesuai nggak stok yang tertulis dengan stok realnya. Oke, nah itu tadi sekilas dulu tentang apa aplikasi yang akan saya install di laptop kasir saya. Nah, selanjutnya nanti insya Allah kita bisa bikin part-part selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk terus mengikuti video-video saya mengenai ini aplikasi kasir. Oke, thank you yang sudah menyaksikan. Berhubung kerjaan masih banyak, jadi saya mau lanjut kerjain dulu ya. Dadah.